Kebanyakan umat Islam, mereka bodoh dan sesat karena masih percaya ajaran nenek moyang yang tidak rasional. Mereka masih percaya mitos-mitos yang tidak logis, serta mereka masih percaya hal mistis yang tidak dibuktikan secara nyata. Dongeng-dongeng orang zaman dulu, mereka masih memakai sampai zaman sekarang. Karena tidak mengkritisi hal-hal seperti ini, akhirnya mereka bodoh dan sesat. Itulah umat Islam kebanyakan. Akhirnya otak mereka tidak berkembang, kehidupan mereka tidak maju. Lalu mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain. Sadar diri bodoh. Kalian yang tidak ingin berkembang karena masih terbelenggu dengan hal-hal yang tidak rasional. Padahal Al-Quran sudah menyuruh agar manusia untuk berpikir kritis menggunakan akalnya. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang bunyinya, afala ta'qilun, apakah Anda tidak menggunakan akal? Banyak kata akal ditegaskan di dalam Al-Quran, sebanyak 49 kali kata akal. Kata berpikir sebanyak 18 kali. Jika kalian sakit, berobat ke dokter. Jangan pergi ke dukun. Tanya kepada dokter, saya sakit apa dokter? Periksa. Jika itu hanya kelelahan atau faktor psikologi, santai aja. Silakan pergi ke dokter psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Jika kalian mau ekonominya tinggi, bukan ke dukun, bukan ke persugihan, bukan percaya-percaya hal lain, tapi usaha. Cari kerja, buat bisnis. Tambah pengalaman kalian, bagaimana supaya ekonomi saya bisa tinggi, bagaimana supaya saya bisa berkembang. Itu poinnya, afala ta'qilun, apakah Anda tidak menggunakan akal? Bukan sedikit-sedikit kalian kaitkan dengan hal-hal mistis. Ini yang termasuk hal-hal bodoh di sini. Hidup tidak ada yang instan. Bahkan mie instan saja, ketika kita mau memasaknya, perlu proses supaya bisa dimakan. Memasak, mendidihkan air, semua butuh proses. Makanya di dalam Ali Imran pada ayat 190 sampai 191 dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus mentadaburi ciptaan. Ketika ada masalah, pasti ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Semua pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin kalian diciptakan menjadi orang bodoh tanpa kalian tidak mencari solusi, tidak mencari jalan keluar. Ketika duduk, kita berpikir, berbaring, kita berpikir, berjalan, kita berpikir untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Jika Anda Islam, maka Anda harus utamakan agama, memahami, lebih mengkaji lagi bagaimana Islam, bagaimana lebih dalam. Karena Islam itu mengajarkan ajaran tentang akal, bagaimana kita menggunakan akal. Karena tidak ada larangan untuk kita menjadi kaya. Silakan berbisnis, silakan membuat hal lain. Yang penting tidak melanggar syariat, tidak musyrik. Silakan memperkaya diri Anda, mau jadi miliarder, mau jadi pebisnis yang sangat sukses, silakan. Tapi kalau ada ustadz yang mengatakan bersabar, bersyukur, ini ujian, itu hal yang baik, itu sebagai nasihat. Tapi jangan terbelenggu dengan kata-kata itu. Anda harus berusaha mencari solusi bagaimana supaya kaya. Karena para sahabat Nabi Muhammad semuanya kaya, mereka kaya raya, punya harta, punya bisnis. Tapi hidup mereka itu sederhana. Ya, pahami konteks ini. Mereka punya harta, mereka punya bisnis, namun hidup mereka sederhana. Artinya, punya contohnya zaman sekarang, mereka punya banyak mobil, punya harta, tahta, tapi kehidupan mereka itu tidak keluar dengan memakai bahan pakaian yang berlebihan, hal-hal yang berlebihan, tidak. Mereka biasa saja. Jadi, agama Islam punya banyak solusi
untuk melahirkan jalan keluar bagi orang yang berakal. Jika kalian tidak menggunakan akal, berarti kalian bodoh. Umat Islam yang bodoh karena mereka tidak berpikir kritis, tidak berpikir rasional. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan, kalau kita mendapati sebuah informasi, berita atau omongan orang, maka kita harus cari tahu kebenarannya, mengkritisi. Contohnya, Anda mengenal Islam, harus cari tahu sampai ke akar-akarnya, pelajari Islam, ini benar atau tidak. Harus gali informasi. Contoh lain, ketika ada berita, informasi di sosial media ataupun secara tatap muka, mereka menyampaikan informasi atau berita, maka kita tidak boleh langsung percaya, harus cari tahu kebenarannya, supaya tidak menimbulkan fitnah dan buruk sangka. Itu ajaran Islam. Maka dari itu, Islam agama yang paling masuk akal. Cuma orang-orangnya yang bodoh, umat Islamnya ya, kebanyakan yang tidak menggunakan akal. Mereka masih mempercayai hal mistis, percaya sihir, percaya dukun, percaya takdir-takdir yang tidak rasional. Padahal sihir kita bisa mengartikan di dalam kitab Al-Maraghi dan Al-Manar. Ini kitab tafsir. Menjelaskan bahwa sihir itu yang pertama, gangguan psikologi, yang kedua, trik sains, yang ketiga, ilusi optik. Jadi kita bisa jelaskan hal-hal yang bagi mereka ini tidak masuk akal. Maka jangan pahami secara teks. Kalian akan bodoh, kalian akan sesat dalam memahami hal-hal tersebut. Maka dari itu, baca tafsir Al-Quran, baca tafsir hadis. Karena saya kasih contoh ya, ketika ada bahasa dari Makassar, contohnya, kopi siram air panas kepada teman, sirami air panas kepada teman. Akan teman yang tidak memahami bahasa ini, masa air panas disiram kepada kita? Ini hanya bahasa-bahasa. Padahal artinya adalah membuat kopi, teh atau susu, air panas ya kan, buat berikan kepada teman. Itu artinya. Sama halnya dengan Anda memahami agama, tidak bisa melalui teks. Kalau Anda memahami Al-Quran secara teks, maka Anda akan keliru, sesat. Video ini saya buat kepada orang-orang yang bodoh, yang sesat, karena masih percaya hal-hal yang tidak masuk akal. Karena Islam mengajarkan untuk berpikir rasional dan kritis. Namun kalian yang mengaku Islam tidak mengamalkan hal itu. Gampang dibodohi, gampang percaya orang, tidak skeptis. Bahkan ada salah satu surah ya, ayat yang tentang Iqra, membaca, itu juga tidak diterapkan. Umat-umat Islam tidak menerapkan ke dalam kehidupan mereka. Membaca buku, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, membaca hadis, memahami, ya, membaca dan memahami. Itu sangat penting bagi umat Islam. Tapi kebanyakan dari mereka tidak melakukan. Akhirnya mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Karena tidak sadar diri. Mereka tidak memahami kehidupan, tidak memahami diri sendiri. Maka dari itu, di sini saya menjual buku. Ya, saya bantu mempromosikan. Silakan kalian klik di deskripsi bawah. Kalian klik dan silakan kalian beli buku-buku tersebut. Itu buku-buku yang cocok buat kalian. Silakan pelajari bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah agama dan berpikir kritis serta rasional. Sampai jumpa lagi dengan saya, Izal Samsudin.